Ya, pandemi COVID-19 ini berdampak luar biasa terhadap bidang ekonomi. Ekonomi nasional menjadi lesu, banyak perusahaan merugi dan harus merumahkan hingga mem-PHK para karyawannya. Melihat hal ini, muncul gerakan-gerakan sosial di tengah masyarakat. Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo meluncurkan satu program Jogo Tonggo, di mana masyarakat diminta untuk menjaga tetangga mereka dari sisi sosial dan juga sisi ekonomi. Di Yogyakarta muncul gerakan serupa dari tingkat masyarakat yang paling kecil, yakni rukun tetangga. Lantas, seberapa efektifkah program ini menjadi salah satu jaring pengaman sosial di tengah pandemi COVID-19? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginisiasi gerakan Jogo Tonggo, sebuah gerakan yang syarat akan makna kearifan lokal di tengah pandemi COVID-19. Jogo Tonggo jika diterjemahkan memiliki arti jaga tetangga. Konsep dari gerakan ini adalah menjaga tetangga mulai dari sisi kesehatan hingga sosial ekonomi. Hematnya, yang mampu menolong tetangganya yang tidak mampu. Menolong tetangganya yang harus karantina mandiri hingga barter kebutuhan pokok antar tetangga. Ganjar optimis gerakan ini mampu menjadi salah satu solusi pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Sementara di Yogyakarta, meski tidak diinisiasi oleh kepala daerah, gerakan serupa juga muncul. Ada yang berbagi nasi kotak, ada yang peduli dengan tetangga dengan menggantung sayuran gratis yang diinisiasi oleh warga Rajeklor, Melati, Sleman. Ada pula lumbung pangan yang digagas oleh warga desa Rejodani, Sleman. Yang paling modern dan kekinian adalah lumbung pangan Gelar Gulung yang diinisiasi oleh warga RT 55 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Pengamat sosial dan dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan Visipol UGM Yogyakarta, Hempri Suyatna menilai bahwa keberadaan gerakan yang muncul di Yogyakarta merupakan perwujudan rasa solider yang sudah mengakar kuat pada masyarakat. Baik, nah ini kan di Yogyakarta ini juga muncul gerakan-gerakan serupa. Kemudian kalau ini muncul di Yogyakarta karena inisiasi dari masyarakat sendiri, ini menurut Bapak ini apakah memang masyarakat Jogja ini sangat aware terhadap sekitarnya atau bagaimana, Pak? Iya, kondisi tersebut hemat saya merupakan bagian dari bagaimana kemudian pengembangan solidaritas sosial yang ada di warga. Artinya kalau kita lihat secara lebih mendalam, masyarakat kita sebenarnya masyarakat yang solider, masyarakat yang kemudian mau bergotong royong, masyarakat yang kemudian mau berbagi, dan ini kira-kira sangat positif sebagai sebuah modal sosial dalam rangka bentuk pemulihan ekonomi. Nah, lebih lanjut, Hempri menilai gerakan ini akan sangat efektif sebagai jaring pengaman ekonomi di tengah pandemi. Menurut hemat saya memang perlu ada kemudian tadi tata kelola yang lebih baik. Itu dikelola misalnya oleh masing-masing desa punya konsep-konsep lumbung pangan atau dusun lah, punya konsep lumbung pangan semacam itu. Sehingga kemudian ketika kemudian masyarakat butuh, mereka bisa kemudian didata dengan baik. Nah, artinya program ini memang kemudian program yang tepat sasaran. Artinya siapa yang kemudian membutuhkan, ya mereka yang atau yang miskin, ya itu yang kemudian bisa memperoleh bantuan itu. Nah, ini di level komunitas bawah saya kira bisa diberdayakan, pengurus-pengurus RW, pengurus dusun mungkin bisa mengembangkan konsep-konsep lumbung pangan semacam ini. Saya kira kalau kita belajar dulu di zaman dulu kan banyak konsep-konsep lumbung pangan, lumbung padi dan sebagainya, yang hemat saya itu juga menjadi cukup efektif ketika masa paceklik. Nah, hemat saya program-program ini cukup efektif lah ketika kemudian dikembangkan dengan bagus, ketika kemudian masyarakat susah untuk kemudian mencari sumber ekonomi, masyarakat susah untuk mencari sumber pendapatan, konsep-konsep lumbung pangan ini harapannya kemudian bisa dikelola, bisa kemudian yang dapat adalah mereka yang memang kemudian benar-benar memperoleh manfaat dari itu. Artinya benar-benar tepat sasaran. Ini yang ketika kemudian itu dikelola dengan data dan pengelolaan yang lebih baik. Baik, berarti memang ini sangat-sangat efektif diterapkan dalam kondisi seperti sekarang ini ya Pak ya? Ya betul, saya kira ini memang cukup efektif lah untuk membantu masyarakat yang kena terdampak pandemi COVID-19. Dan memang akan lebih efektif ketika tadi saya katakan bahwa ini bisa kemudian diinstitusionalisasikan,
dilembagakan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga ini menjadi gerakan bersama bagi masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di perkotaan untuk bagaimana mengembangkan jaring pengaman sosial berbasis komunitas. Ya, pandemi ini berdampak luar biasa pada sektor ekonomi. Karenanya, Hempri menyarankan kepada gugus penanganan COVID DIY hingga kota kabupaten untuk bisa berperan lebih dalam menuntaskan pandemi ini. Tidak hanya sekedar mengupdate data kasus, namun juga membuat sistem jaring pengaman sosial ekonomi. Saya melihat ya beberapa hal yang terkait dengan gugus COVID di DIY memang lebih cenderung, lebih proporsinya lebih ke updating data ya. Artinya bagaimana kemudian menginisiasi program-program itu mungkin belum kelihatan. Saya kira sudah ada upaya, tapi mungkin belum kelihatan kira-kira. Terutama bagaimana kemudian melihat bagaimana dampak ekonomi jangka panjang, bagaimana kemudian desain program-program pemulihan ekonomi misalnya. Sektor wisata misalnya, konsep-konsep wisata virtual itu kan banyak yang justru itu dari komunitas ya. Nah, bagaimana kemudian ini ditangkap oleh kemudian pemerintah daerah misalnya sebagai bagian dari itu. Konsep-konsep misalnya ketahanan pangan misalnya tadi, bagaimana kemudian menanam dengan tanaman-tanaman hidroponik, aquaponik atau vertikultur itu kadang-kadang justru masih hanya dilakukan oleh beberapa komunitas, itu belum menjadi sebuah kegiatan yang komprehensif dilakukan oleh masyarakat. Nah, hemat saya ini bisa menjadi sebuah gerakan yang bisa dilakukan oleh pengembangan gugus COVID di daerah ya, baik itu di level provinsi atau di level kabupaten. Ya, munculnya gerakan-gerakan sosial di tengah masyarakat, entah berupa lumbung pangan atau jogotongo di Jawa Tengah ini menjadi satu gerakan yang bisa menjadi angin segar bagi masyarakat yang memang terdampak. Gerakan ini menjadi salah satu jaring pengaman sosial di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu karena pandemi COVID-19. Namun gerakan-gerakan ini harus dilembagakan secara administrasi yang jelas sehingga menjadi satu basis ketahanan pangan. Gerakan ini juga bisa menjadi satu basis pengembangan modal dan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang paling kecil, yakni rukun tetangga, rukun warga, hingga kampung. Christian Aditya, Rohadi, Jogja TV.